Bang Said, cepetan dong. Sabar, Sen. Dari sini ke rumah ente tuh cuma 15 menit. Usen takut nih. Takut apaan? Kalau kelamaan di sini, mobilnya keburu rontok. Stamin, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini buktinya. Apa? Ya, jangan dicopot, Sen. Siapa yang nyopot? Lagi diputer lepas. Makanya puternya pelan-pelan, pakai perasaan. Usen nggak biasa naik mobil kayak gini. Kalau Mercy-nya Abu ya, nggak pakai puteran, tinggal dipencet, kacanya turun sendiri. Mobil aneh emang udah tua, tapi mesinnya semulus sutra. Kalau perlu nih mobil bisa terbang. Bandel lu. Katanya, nih mobil bisa terbang. Tapi biasanya ngadat. Kemarin baru servis. Tapi untungnya, Bang Said pembohong. Maksudnya, Sen? Kalau nih mobil bisa terbang beneran, kita udah jatuh dari langit. Mati deh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Anak-anak, hari ini Pak Guru tidak bisa masuk. Diam dulu. Bapak belum selesai bicara. Berarti kita bisa pulang cepat dong, Pak. Ya, Pak. Tidak. Ya. Pak, kenapa Pak Guru nggak masuk sih, Pak? Kesiangan nonton bola sampai pagi kali. Pak Guru sakit ya, Pak? Kali aja abis nonton bola matanya sakit. Pak Guru tidak bisa masuk bukan karena sakit, juga bukan karena kesiangan. Terus kenapa, Pak? Kontrakannya kena gusur. Bang Said, mendingan nih mobil dikiloin aja deh, Bang. Inti bisa diem kagak? Semangat sih. Pada kaget. Kenapa? Inti pengen ngeledek ane juga? Lah, kamu cuma nanya siapa yang mau ngeledek. Kirain mau ngeledek kayak dia tuh. Siapa nih? Sepupu aneh. Namanya Usen, anak paman Zainal. Masih kecil, Cup. Tapi udah ngeselin. Omongannya gede. Ngaku-ngaku anak orang kaya. Oh, sebenarnya apa? Anak tukang jahit. Said, Pan. kenapa nggak pakai Mercy kayak punya Abu ya aja sih? Sen. Bang Said nggak kayak abah ente. Bukannya orang kaya. Ya kan, It? Gua ngapain? Aku tahu nih, sekarang kan Guru. Teman-teman, diam dong. Nih, Tina punya usul nih. Males paling nggak ngajak belajar bareng. Rudi, orang lagi ngomong itu, diam dong. Gimana kalau uang jajan hari ini buat bantuin Pak Guru? Setuju. Kembali 1000 ya. Ruth, lu nggak kasihan apa sama Pak Guru? Kasihan sih, Ter, tapi
pas-pasan. Buat ongkos lu pulang? Enggak, kan gua kan pulangnya jalan kaki. Terus buat lu jajan? Bukan, gua kan nggak pernah jajan. Terus kenapa lu mau nyumbang? Ntar gua nggak bisa main PS. Lain kali, kalau mobilnya lagi ngadet begini, bilang dong Mang Said. Biar Husen minta jemput sama supir naik Mercy-nya Abuya. Cuk. Anu udah nggak tahan, Cuk. Ente tolong anterin deh, Cuk. Ya, ntar gue yang dikerjain. Katanya ente mau nolongin aneh. Ya tapi ini kan jam sewa, It. Komersil banget sih. Nah, gitu dong. Sen, ente dianterin sama Bang Ucup aja ya. Loh, motor apaan tuh? Ini motor dari Itali. Tapi bukan Ducati kan? Emangnya ente pernah naik Ducati? Emangnya ente nggak pernah? Turun, putar. Wow. Sen, ini motor Ducati udah tua, tapi masih bisa jalan. Dia jalan cepetan. Iya. Ada Bang Said. Dadah Bang Said. Ngadat juga nih. Nah, ini motor udah hidup lagi. Berarti ente bisa anterin si Husen. Nah, Sen, naik Sen. Betulan nih, Cup. Ya, kayaknya gue nggak bisa nganterin si Husen. Soalnya Pak Haji pasti minta gue anterin nih. Betul, Cup. Gue mau ke Tanah Abang. Yaudah deh, Ci, enek. Kagak bisa. Soalnya bini gue mau ikut juga. Pak Haji bagaimana sih? Ini motor kan muatnya cuma 2 orang. Ntar motor gue balikin ke kontrakan ya, Cup. Iya, Pak Haji. Udah deh Bang, kita naik taksi aja yuk. Kenapa ente nggak suruh abah ente aja kirim helikopter? Kan lebih pakai. Pakai siapa? Buat belanja pembantu ke Singapura. Cuk, Pak Haji pakai motor ente kan? Nah, lu udah lihat sendiri pakai nanya lagi. Maksud aneh, berarti ente nggak ngojek kan nyari? Waduh, hebat ada onta bisa mikir. Tapi inget, gua kagak mau jadi babysitter. Aneh bukan minta jagain si Husen sama ente, Cuk. Tapi aneh mau titip Husen sama Pok Mina. Nah, terus ini mobil bagaimana? Ya, ente yang jaga sampai aneh balik. Oh, selain tukang ojek, Bang Ucup tukang parkir juga ya? Maaf Bang Said. Aduh, kalau bukan Pominah, siapa lagi yang bisa Ani mintain tolong? Maaf Bang Said, bukannya saya nggak mau dititipin anak, bukannya saya nggak mau nolongin Bang Said, tapi maaf, saya takut. Takut apaan, Po? Maaf, saya takut Sahili cemburu. Rumah Pominah kecil ya? Maaf, biar kecil, yang penting ini rumah saya. Oh. Maaf, kalau Husen mau pakai WC, ada di sono. Saya nggak cari WC.
Maaf, bukannya saya kesel lihat Husen mondar-mandir, tapi maaf, Husen mau cari apaan? Emang di sini nggak ada kolam renangnya, Po Mina? Cup! Lagi ngapain kamu, Cup? Ini Pak Yadi lagi jagain mobil si Said. Ngadat. Oh, ya udah kita benerin aja, Cup. Emangnya Pak Yadi bisa benerin mobil? Jelas bisa dong, my brother. Po Mina, Husen lapar nih. Maaf, di sini nggak ada spaghetti atau pizza, tapi saya udah masakin mie instan. Mie instan? Kayak apa tuh? Maaf, kayak ini. Oh, itu sih makanan orang miskin. Pak Yadi, Pak Yadi yakin nggak bisa benerin mobil? Kamu masih nggak percaya juga, Cup. Bukannya begitu, ini mobil kan mobil orang. Saya cuma disuruh ngejagain sama si Said. Tapi saya yakin, Cup, si Said bakalan seneng kalau kita bisa hemat biaya bengkel. Lagian, saya cuma mau lihat tali kipasnya aja kok. Barangkali aja putus. Oh iya, bener juga ya. Pegang, Cup. Ini kan karburator, bukan tali kipas. Ini karburator saya copot, biar tangan saya bisa pegang tali kipasnya. Oh, Bang Ucup, kita lagi nyari sumbangan buat Pak Guru. Kontrakannya digusur. ya Bang leh. Ucup mau nyumbang nggak? Bagaimana ya? Bang Ucup tuh belum narik, jadi belum dapat duit. Bilang aja pelit. Pak Yadi mau nyumbang nggak? Iya, tunggu sebentar. Nih, Cup. Nyumbang. Nyumbang ini. Mak, si Soleh sampai jam segini belum pulang, Mak ya? Mana gue tahu, emangnya gue babysitternya si Soleh. Udah, Po, nggak usah dipikirin. Paling si Soleh minta pelajaran tambahan. So tau lu, Nur. Lu kata sekolah kayak warteg, kalau kurang boleh nambah. Ya beda, Po. Kalau nambah di warteg ya jadi kenyang. Kalau misalkan nambah pelajaran di sekolah ya jadi pintar. Bener juga ya, Nur ya. Nur. Nah, kalau orang nih datang ke salon ya, terus dia minta tambah. Nah, nanti orang jadi apa? Ya jadi cantik. Salah lu, Nur. Jadi nambah duit buat emak. Salah. Soleh. Nur, kalau pengen nambah anak di rumah jadi apa? Nambah beban. Oh, gitu sih, Mak. Kalau apa tuh lah? Ini soalnya lagi nyari sumbangan. Sumbangan apaan? Buat Pak Guru, Mak. Oh, itu buat bayar gurunya buat pelajaran tambahan supaya tambah pintar. Bukan, Mas Soleh. Yeay, jangan pakai buat makan di warteg. Soalnya udah gemuk no, bulet. Sumbangannya buat nolong Pak Guru yang rumahnya udah kena gusur. Bang Moni nggak mau pundur mau nyumbang nggak? Nih. Nyumbang nih. Nih. Mak. Alah, jangan ganggu emak. Lu kira gue kagak bakalan nyumbang? Ntar gue sendiri yang naruh. Ntar lu ambil lagi. Tuh, kira gue pelit. Makasih ya, Mak. Nyumbang. Baik juga dia. Leh, tadi 50 ribuannya ada. Sekarang kok nggak ada? Iya. Kayak kagak tahu emak aja, Tina. Kamu siapa? Nih, surat keterangannya. Maaf Bu RT, bukannya saya mau ngerepotin Bu RT. Bukan saya mau juga nambah beban Bu RT.
Tapi saya sudah nggak sanggup untuk mengurus sepupunya Bang Said. Maaf, nama pengirim dirahasiakan. Itu ya? Kayaknya bukan tali kipas deh Pak Yadi. Itu kan kabel listrik. Masa kabel listrik ada di mobil? Mobil kan pakai bensin, bukan pakai listrik. Cuk! Ente apain mobil aneh? Ini lagi dibenerin sama kakak Yadi. Ente kan aneh suruh jagain mobil, Cuk. Kita cuma periksa tali kipasnya aja kok. Pak Yadi, periksa tali kipas kenapa pakai turun mesin? Anak siapa nih Bu RT? Ini Husen, sepupunya Bang Said. Tadi Bang Said tuh titipin dia ke tempat Bu Minah, terus dititipin lagi ke tempat saya. Jadi bener Nur, di kampung kita hari ini emang nambah anak. Bu, kok dititipin di sini sih, Bu? Nah, Nur, anak ini sangat cerdas. Saking cerdasnya, dia merasa nggak pantas tinggal di rumah saya yang hanya sekedar guru SD. Betul, Bu. Lagian, saya juga baru pertama kalinya main di rumah Bu RT. Dek, emang biasanya main di mana? Husen biasanya sih main di rumah Pak Gubernur. Tuh. Itu makanya dia mau saya titipin di sini. Ya, Bu RT, Oneng mesti nanya dulu sama Emak, Bu RT. Ya, nggak usah deh Pak Oneng. Saya yakin Mak pasti mau terima Husen ini di sini. Permisi. Iya, Bu. Bu RT. Gimana sih, Nur? Aduh, nggak tahu deh, bingung juga. Mak, Husen ya? Iya. Saya Mama Oneng. Nah, kalau ini Pok Nur. Iya. Mak. Siapa nih? Ini Husen, Mak. Ponakannya si Said. Kata Bu RT mau dititipin di sini. Emang kenapa? Nggak tahu, katanya Bu RT ngerasa kurang cerdas. Neng, duh ngapain sih lu? Pakai terima nih anak orang. Cari masalah aja lu. Mak kok ngomongnya gitu sih, Mak? Nih, lu tahu kan, buat makan aja susah. Lu lagi pakai terima lagi orang gimana sih? Hah? Saya bukan anak orang, saya anak orang kaya. Kayak apaan? Emang lu tinggalnya di mana? Kalau Senin sampai Jumat, saya tinggal Pondok Indah. Tapi kalau Sabtu Minggu, saya tinggal di villa di Puncak. Kalau lagi libur, biasanya sih saya ke Singapura. Tapi kalau nggak ke Singapura, saya ke Australia. Mak, gimana nih? Apa yang Oneng nganterin lagi ke rumahnya Pak RT si Husen nih? Nggak usah deh, nggak usah Neng, nggak usah. Aduh, kasihan kan dia capek bolak-balik. Cuk, sebenarnya mobilannya rusaknya parah gak sih? Tadi sih gua gak yakin, tapi sekarang gue yakin mobil lu tuh rusak. Ini apaan nih? Oh, jadi lu lebih seneng tinggal di Pondok Indah ya daripada di Menteng? Betul, Mak. Soalnya yang di Menteng kolam renangnya kecilan sih. Kalau di Pondok Indah ada kolam renangnya? Ada 3. Wih, terus mobil lu berapa? Mobil Husen ada 5, Mak. Mobilnya 5 kan? Emang saudara lu ada berapa? Aneh anak tunggal, Mak. Wih, anak tunggal. Nyak lu di mana? Udah meninggal. Abuya dudah, Mak. Aduh, kasihan deh lu. Jadi lu sendirian ya. Berdua aja sama babe lu ya. Sian, Neng. Udah sian deh. Saleh. Dapat banyak leh sumbangannya. Lumayan, Pok. Semua warga udah nyumbang leh. Udah, kecuali 1. Emak. Bukan, Bang Ucup. Iya, masih emang nyumbang. Tapi habis nyumbang, anehnya duitnya malah kurang. Oh, kalau itu sih
Kalau emang nggak heran, Tin. Ya udah yuk kita hitung. Bagi 2. Iya, duitnya udah ngumpul nih. Udah Mama. Mamanya mau kemana? Mau ke pasar. Siang-siang begini, Pok. Emang ada gupaan? Iya, itu yang namanya apa tuh? Spaghetti, pizza sama burger. Soalnya makan enak dong. Emang soalnya mau makan pizza Mama. Sih tergantung, soalnya bisa ngambil hati emak kagak. Soalnya yang Mama Oneng beli itu buat si Husen, sepupunya Bang Said. Kok Emak bisa Husen bisa ya ngambil hatinya Emak? Ya gampang, orang si Husen anak orang kaya. Neng, jangan kelamaan ngobrolnya. Si Husin udah kelaparan nih. Iya, Mak. Tina. Mampus. Tuh. Sebenarnya Pak Yadi bisa gak sih benerin mobil Ani? Lu sabar sedikit kenapa sih? Katanya cuma masalah tali kipas doang. Tapi ini udah 3 jam belum kelar-kelar. Kenapa? Gue juga lagi mikir, Onta. Mikirnya jangan kelamaan hitam. Kenapa lu? Otak-otak gue? Suka-suka gue dong. Otak ente kalau mikirnya lama bisa hitam juga sama kayak kulit ente. Yup. Yup. Rasain lu otak Onta. Otak ente kalau dihitam kagak bakal bisa dipakai hitam. Nah, nih pizzanya nih, tuh masih anget. Kalau di rumah pesan pizzanya dari mana? Biasanya kita nggak pesen pizza, Mak. Lu bilang katanya lu tiap hari makan pizza. Betul, Mak. Kita langsung panggil kokinya langsung dari Itali. Suruh masak di rumah saya. Yang bener, kokinya dari Itali? Bener, Mak. Dijemput pakai helikopternya Abuya. Cucuku. Minumnya mana, Mak? Iya, gue lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Husen ya? Iya. Nama kamu siapa? Soleh. Oh, anak angkatnya ya? Itu pizza ya? Emang kamu nggak pernah makan pizza? Pernah, tapi jarang. Mau. Makan pizza, Mak. Ini buat tamunya, no. Tuh kan, Leh. Apa Tina bilang? Jangan terlalu berharap. Pak Yadi, ini mobil sebenarnya apanya yang rusak? Ini saya lagi mikir, Cuk. Mikir apa lagi? Mesin udah dibongkar, ban udah dilepas. Iya, itu dia saya lagi mikir. Kok dari tadi tali kipasnya nggak ketemu ya? Malu sih. Tuh lihat tuh mobil Ani. Loh, lu bilang katanya mobilnya nggak ada. Kenapa pakai turun mesin? Hanya tuh sama dia itu. Di mana nih, Bang? Hah, itu pertanyaan bagus. Sen, lu mau nonton TV? Emang di sini ada TV? Tuh. Oh, itu TV. Kok layarnya bundar? Kayak akuarium ikan aja. Modelnya kayak begitu. Emang lu belum pernah lihat TV yang kayak gitu? Soalnya di rumah Husen, TV-nya layarnya flat. Lu punya TV flat ya? Berapa inch? 29 inch ya? Di rumah Husen, TV-nya nggak diukur pakai inch, Mak. Pakai apaan? Meteran. Gue baru denger ada TV pakai meteran. Gue sendiri belum pernah tahu. Di mana tuh lebihnya? Di Hong Kong, waktu Husen ulang tahun. Waduh, Hongkongnya masih sama babe lu ya? Iya, Mak.
Lu nggak kepikiran pengen punya ibu? Pengen sih, Mak. Tapi Abu belum sempet cari gantinya. Sebentar ya. Lu temenin si Husin, Gi. Ya, nggak bisa, Mama nggak lihat orang lagi benerin kompor. Lu pengen punya rumah di Pondok Indah enggak? Enggak. Atau jalan-jalan ke Eropa? Mau? Enggak. Tapi lu kan pengen punya TV flat yang ukurannya meteran, ya kan? Enggak. Neng, nih, di dalam hati lu tuh ada nggak punya perasaan ya apa gitu, pengen apa gitu? Iya ada sih, Mak. Apaan? Oneng pengen Bang Juri tinggal lagi di sini. Kenapa? Gentong. Sen, Husan sekolah di mana? Di sekolah internasional, Tin. Emangnya nggak pusing sekolah di situ? Pusing kenapa? Kan kalau sekolah di situ harus pakai bahasa Inggris. Terus bayarannya aja pakai dolar. Itu sih nggak masalah. Kemana-mana aja, Abunya selalu bawa dolar di tasnya. Satu tas isinya dolar aja, Sen. Iya. Nggak takut dirampok lu. Kan di bank masih banyak, Mak. Lu deketin si Husin di sana. Terus, Mak? Ya udah gitu, terus lu deketin bapaknya si Kalau Husin. Oneng udah deketin bapaknya si Husin, terus Oneng mesti ngapain? Ya terus lu minta dikawinin sama bapaknya si Husin. Ya, emak emang kagak kapok. Apa yang nyuruh Oneng kawin lagi sama orang lain? Nih, Neng. Kalau lu kawin sama dia, hidup kita bakalan berubah. Iya. Ya, kita bakalan banyak punya rumah bagus-bagus, bakalan banyak punya mobil. Terus lu nggak usah buka salon lagi. Mak, gimana kalau gini aja? Gimana kalau Mak aja yang deketin bapaknya si Husen? Oh, biar dia kawinin lu gitu ya? Biar dia kawinin Mak. Sen, kalau sekolah di internasional harus pintar bahasa Inggris ya? Ya, gitulah. Soalnya kata Buya, Husen mau disekolahin ke Inggris. Hebat dong. Padahal Husen nggak mau sekolah ke Inggris, maunya ke Amerika, biar bisa main ke Disneyland. Tin, ayo Tin yuk, nyari sumbangannya kita lanjutin. Ntar Aleh, Tina lagi tanggung nih dengan setidaknya si Husen. Ayo, kita harus nyari sumbangan lebih banyak. Ntar kita minta aja sumbangan sama bapaknya si Husen. Mak, kenapa sih Mak maksa Oneng deketin bapaknya si Husen? Lu jangan sia-siain kesempatan ini, Neng. Ya, Mak lihat orangnya aja belum pernah. Mak tahu dari mana tuh orang baik apa kagak? Ya Allah, Neng, dia orangnya baik bener nih. Dia sangat menyayangi anaknya. Udah gitu perhatian. Jangan banyak itu nih. Udah gitu dia perhatian sekali sama keluarga. Tanggung jawab lagi. Udah, pokoknya orangnya baik. Nih, pantas buat laki lu. Udah, lu jangan takut deh. Bener-bener baik. Mama tahu dari mana kalau orangnya bener-bener baik? Nih, dia setiap pergi nih, dia bukan bawa tas nih, ya, bawa tas gede. Nah, itu tas, tahu nggak isinya apa? Isinya dolar, Neng, dolar. Dengerin, dolar. Iya. Nah terus si Soleh bagaimana? Ngapain? Bapaknya si Husin pasti nggak mau nerima si Soleh. Kan udah ada si Husin. Terus si Solehnya dikemanain? Nggak usah lu pikirin. Titipin aja dia ke panti asuhan sono. Nah, ini tali kipasnya. Udah putus kan? Itu bukan tali kipas, Bang. Sok tahu loh. Kalau bukan tali kipas ini apaan? Ini selang oli rem. Soleh,
Soleh? Mak! Mak! Apaan sih lu? No, Ma. Si Soleh kabur lewat jendela. Dia balik lagi nggak ya? Ya Neng kagak tahu. Gimana nih? Ya udah sini susunya buat gua aja. Mak, Iya. Lu mau gua osteoporosis? ini sih. Pelan-pelan. Hati Pak Yadi. Kering kan? Pelampung bensinnya udah selak. Berarti kalau bensinnya habis nggak ketahuan. Berarti lain kali sebelum ente suruh orang nurunin mesin, ente periksa dulu bensinnya hitam. Akhirnya ketemu juga tali kipasnya. Tapi kok nggak putus ya? Gunting biar putus. Jajan deh. Kagak si Soleh pasti salah denger. Enggak, Soleh kagak salah denger orang emaknya ngomong. No, bapaknya si Husen kagak bakalan mau nerima si Soleh. Jadi kata emak, udah titipin aja si Soleh ke panti asuhan. Iya kan? Itu kan kalau umpama. Pasti si Soleh juga ntar balik lagi lah. Sini. Dek, ana mentang tanya. Tahu rumahnya Said nggak? Bapak masuk aja tuh pegang situ. Ente bisa anterin aneh nggak? Maaf Pak, saya nggak bisa balik lagi. Masalahnya saya mau pergi. Tas ente gede banget. Jangan-jangan ente mau kabur ya? Iya Pak. Kenapa? Saya udah nggak dibutuhin lagi di rumah. Maksud ente? Mama saya itu mau kawin lagi sama orang kaya. Kesian ente. Kenapa ente nggak ikut aja sama emak ente? Masalahnya calon suami mama saya itu udah punya anak, namanya Husen. Nah, Husen itu sepupunya Bang Said. Oh, bapaknya Husen itu orang kaya ya? Iya, kata Husen sih begitu. Oh, kaya. Dia aja punya helikopter. Mak, kalau memang Pak Oneng nggak mau, ya jangan dipaksa. Kenapa sih pada salah ngerti semua? Gue kan cuma mikirin aja si Oneng sama si Soleh. Maksudnya, Mak? Ya gimana ntar kalau gue udah pergi, keadaan si Soleh sama si Oneng sengsara. Mama mau pergi kemana? Nih Neng, orang kan kagak selamanya hidup. Sekali waktu gue kan pasti akan dipanggil sama yang di atas. Ya, jangan ngomong gitu dong, Mama. Bikin Oneng tambah sedih aja. Gue akan lebih tambah sedih lagi kalau lu sama si Soleh masih sengsara kalau gue udah meninggal. Bukannya emak yang sengsara, nggak bisa tinggal di Pondok Indah sama nggak bisa punya TV flat. Bener juga Pak Oneng. Nanti yang mau ngurus Pak Oneng siapa? Kan ada Bang Juri, Bu RT. Oh gitu ya? Hah? Lu ngarepin gue mati supaya lu bisa balik lagi sama si Juring? Neng, gue bakalan rasa sengsara lagi kalau lu nambahin beban buat gue. Lu mau gue di akhirat tambah susah? Enggak, Ma, enggak. Gue sih cuma nyaranin doang. Semua keputusan kan terserah lu, Neng. Supaya hidup gue nanti senang di sono. Di sana maksudnya di Pondok Indah, Mak. Lagian, si Soleh. Soleh, ya Allah. Dari mana aja, anak Mama? Dari mana? Soleh tadinya mau pergi. Cuman Soleh balik lagi mau ngasih sesuatu Mama. Ngasih apa?
Helikopternya Husen udah datang ngejemput. Helikopter si Husen udah datang. Husen, mana helikopternya? Masa Tina nggak lihat sih? Mana? Oh, jadi ini bapaknya Husen. Bener, Bu. Kalau gitu masuk deh, masuk. Ah, nggak usah deh, Bu. Di sini aja. Bentar lagi helikopternya mau mendarat di sini. Iya kan, Sen? Udah, mendingan nunggunya di dalam aja. Lagi nih tas kelihatannya berat banget. Makasih, Bu. Sini, Makasih. saya bawain ya. Makasih, Bu. Sen. Nih kenalin, ini anak saya Oneng namanya. Dia nih yang pengen kenalan sama bapaknya Susin. Ini gimana? Kalau tasnya saya taruh aja di kamar, biar lebih aman. Ah, nggak usah lah, Bu. Isinya juga nggak seberapa. Bapak nggak takut kemana-mana duit dolarnya dibawa? Ah, nggak apa-apa, Bu. Di bank juga masih banyak. Iya kan, Sen? Di bank masih banyak dolar. Ibu mau lihat? Ah, nggak usah. Saya percaya. Nggak apa-apa, Bu. Ibu juga bisa hitung sekalian. Saking banyaknya dolar aneh, sampai aneh lupa ada berapa. Iya kan, Sen? Kalau disuruh ngitung dolar sih, ya kagak apa-apa deh. Emang nggak ada, Bu? Kagak ada, cuma jahitan doang. Maklum, Bu. Maklum kenapa? Emangnya di situ dirampok sama tukang jahit? Aneh memang cuma tukang jahit. Lu jangan bohongin gue lu. Lu punya rumah di Pondok Indah kan? Ngontrak, Bu, rumah petakan. Lumayan, banyak pembantu-pembantu komplek yang pada bikin jahitan aneh-aneh. Sen, kok helikopternya nggak datang-datang sih? Nah, ini Sen, helikopternya. Ibu anaknya, Bu? Wah, hati Bu, jangan lepas, Bu. Leh, maafin Tina ya, Leh. Soalnya Tina udah nyuekin Soleh. Tina udah percaya sama omongannya si Husen. Soleh juga udah belajar, Tin. Belajar apaan? Hampir semua cewek itu gampang tergoda sama harta. Ada apa ini? Terima